بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang ke-9 dari bulan Rabiul Awal kita bisa atau kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita, kajian yang kita ambil dari kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullahu ta'ala, yang kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dan melindungi kita dari segala dosa-dosa besar yang kita pelajari dari kitab ini, yang tujuannya adalah agar kita terhindar darinya, menghindar darinya, dan dihindarkan darinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sampai pada al-kabiratul khamisatu wal khamsuna ba'da 300. Dosa besar yang ke-355, yaitu hadkul muslimi wa tatabbu'u auratihi hatta yafdahahu wa yudhillahu biha bainan nas. Mencabik, melanggar seorang muslim dan mengikuti aibnya hingga dia membongkarnya dan menghinakannya dengan aib itu bainan nasi, di antara manusia. Ya, yang kesimpulan judulnya adalah membongkar aib saudara muslimnya, menyibak aib saudara muslimnya, menyibak auratnya. Tentang masalah ini mu'allif membawakan beberapa hadis, di antaranya adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, beliau pernah bersabda, man satara aurata akhihil muslimi, barang siapa yang menutupi aurat saudaranya muslim, saudara muslimnya. Yang dimaksud dengan aurat ini apa? Aib, ya. Jadi barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim,
satarallahu auratahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Wa man kasyafa aurata akhihil muslim, dan barang siapa yang menyingkap aib saudara muslimnya, kasyafallahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitih, maka Allah akan menyingkap aibnya, Allah akan membongkarnya hingga dia menjadi tercemar dengannya, ya, hatta yafdahahu biha fi baiti, hingga Allah Subhanahu wa taala akan membungkanya sekalipun aib itu ada di dalam rumahnya, ya. Allah Subhanahu wa taala akan membongkarnya sekalipun aib itu ada di dalam rumahnya. Jadi Allah akan membongkar, mengungkapkan, memunculkan. Ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini memberikan kepada kita banyak sekali pelajaran. Di antaranya yang pertama, haramnya membongkar aib sesama muslim. Hukumnya haram. Kenapa? Karena ada ancaman nanti aib dia sendiri akan dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian faedah yang kedua, keharamannya ini adalah dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan ancaman. Adanya ancaman di akhirat, dibongkar nanti aib dia di akhirat. Berarti menceritakan aib saudara muslim itu adalah termasuk dosa, dan dosanya bukan dosa ringan tapi dosa besar. Disebutkan ancamannya di akhirat. Jadi tidak boleh, ya, haram membongkar aib saudara muslim, dan haramnya adalah haram dosa besar, gitu ya. Yang ketiga, anjuran menutupi aib saudara muslim. Jadi anjuran menutupi aib saudara muslim, kita dianjurkan di sini, kita diperintahkan di sini, bahkan diwajibkan di sini untuk menutupi aib saudara muslim. Tatkala kita mengetahui aibnya, tatkala kita mengetahui kekurangannya, bahkan mungkin kesalahannya dan seterusnya, maka kita disunahkan untuk menutupinya. Tidak boleh membongkarnya, membuka-buka aibnya, tidak boleh, haram hukumnya. Kita harus berupaya untuk menutupinya agar aib itu tidak sampai kepada orang lain. Taib. Wa Tirmidzi an Ibni Umar, dan juga riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maqala, dia berkata, Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbara. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar, fanada bi sautin rafi'in. Kemudian beliau menyeru dengan suara yang tinggi. Faqala, seraya beliau bersabda, ya ma'syara man aslama bilisanih, wahai sekalian manusia yang berislam dengan lesannya, walam yafid al-imanu ila qalbih, namun keimanan belum tembus sampai ke hatinya. La tu'zul muslimin, jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mencari-cari aib aurat mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhil muslim, karena sungguhnya siapa yang mencari-cari, mengorek-ngorek aib saudara muslimnya, tatabba'illahu auratah, maka Allah akan mengorek-ngorek aibnya, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Jadi siapa yang mengorek, mencari-cari aib saudara muslimnya, maka Allah akan mencari-cari, mengorek-ngorek aibnya. Wa man tatabba'allahu auratahu, dan barang siapa yang Allah mencari-cari, mengorek-ngorek aib dia, yushiku an yafdahahu, maka hampir-hampir saja Allah akan membongkarnya, walau fi jawfi rahlihi, sekalipun ia ada di dalam rumahnya, di dalam tempat tinggalnya. Kita perhatikan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Satu ketika beliau naik di atas mimbar lalu menyeru. Nabi menyeru, naik di atas mimbar kemudian beliau menyeru. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya melainkan perkara yang besar, sehingga beliau perlu naik ke atas mimbar kemudian menyeru dengan suara yang tinggi agar didengar oleh para sahabat. Beliau menyeru, wahai sekalian manusia yang berislam hanya di lesannya tapi tidak sampai tembus ke dalam hatinya. Ya, jadi hanya berislam belum beriman, maksudnya di situ. Hanya berislam tapi belum beriman dengan keimanan yang sempurna. Hanya di lesan toh Islamnya, tapi iman belum tembus sampai ke hatinya. Jangan kalian ganggu kaum muslimin. Jangan kalian sakiti kaum muslimin. Maka di sini menunjukkan apa? Haramnya menyakiti kaum muslimin. Ya, haramnya menyakiti kaum muslimin. Nah, alur hadis ini dengan lisan. Alur hadis ini dengan lisan. Kalau dengan lisan tidak boleh, apalagi dengan tangan, dengan perbuatan dan dengan senjata. Ya, tambah diharamkan lagi. La tu'dul muslimin, jangan kalian ganggu kaum muslimin, jangan kalian cari-cari aurat mereka. Jadi kita itu tidak boleh mencari-cari aib saudaranya, gitu ya. Enggak boleh ngenteni aib dulure, enggak boleh. Ya, ndelok terus diwasno, ya, dicari-cari kesalahannya, digoleki salahin. Nah, diperbolehkan dalam Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tattabi'u auratin, jangan kalian cari-cari aibnya. Ya, cari-cari aibnya. Kenapa? Karena siapa yang mencari-cari aib saudaranya muslim, Allah akan cari aibnya. Ya, padahal Allah tahu gitu ya. Kenapa dikatakan seperti ini pakai bahasa kiasan? Bukan berarti Allah enggak tahu, bukan berarti Allah itu perlu mengorek-ngorek aib seseorang, enggak perlu. Allah Maha tahu, alimun khabirun. Ini tamtsil, ini permisalan. Maknanya tamtsil, permisalan. Karena kaidahnya adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amal yang dilakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dia dengan sejenis amal yang dia kerjakan. Tatkala dia mencari-cari aib saudaranya, mengorek-ngorek aib saudaranya, maka Allah akan membongkar aib dia sendiri. Sekalipun aib itu dia lakukan sendirian di dalam rumahnya, enggak ada orang tahu. Nanti suatu ketika akan dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala aibnya. Nanti suatu ketika pasti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia sembunyikan dari manusia. Ya, jadi hadis ini juga memberikan pesan kepada kita larangan mengorek-ngorek aib saudaranya. Tidak boleh mencari-cari kesalahan. Ya, mencari-cari kesalahan saudaranya, menunggu-nunggu kesalahan, tidak boleh. Ya, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicari kesalahannya. Kesalahannya tetangga, ya, dikewolai. Dia lupa dengan kesalahannya sendiri. Ya, lek cara peribahasa Indonesia napa? Gajah di semut di seberang lautan tampak, gajah enggak tampak di pelupuk mata. Ya, lupa dengan aibnya sendiri. Ya, dia lupa dengan aibnya sendiri. Ya, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa nadhara Ibnu Umar yauman ilal Ka'bati. Suatu ketika Umar itu melihat kepada Ka'bah. Faqala, kemudian Umar berkata, ma'a'zamaki wa ma'a'zama hurmataki. Betapa besarnya engkau, betapa agungnya engkau, kata Umar kepada Ka'bah, dan betapa agungnya kehormatanmu. Wal mu'minu a'zamu hurmatan indallahi minki. Sementara seorang mukmin lebih besar kehormatannya di sisi Allah darimu. Ya. Jadi ada kehormatan Ka'bah, ada kehormatan manusia, kehormatan seorang mukmin. Mana yang lebih besar kehormatannya? Halo? Ada kehormatan Ka'bah, ada kehormatan seorang mukmin. Mana yang lebih besar kehormatannya? Lebih besar kehormatan seorang
mukmin. Itu dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ma'azamak wa ma'azama hurmatik wal mu'minu a'zamu hurmatan indallahi minki. Betapa agungnya kamu, betapa besarnya kehormatanmu, namun seorang mukmin lebih besar kehormatannya di sisi Allah darimu. Ini menunjukkan apa? Harga seorang mukmin itu sangat mahal. Jadi kehormatan seorang mukmin itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehormatannya sangat tinggi. Maka tidak boleh kita mencabik kehormatannya. Tidak boleh kita menodai kehormatan seorang mukmin. Sekalipun noda itu memang ada pada diri seorang mukmin, tidak boleh kemudian kita menyebarkan noda tersebut. Itu ya. Sekalipun noda itu benar ada pada dia, saudara kita misalkan, tidak boleh kita menyebarkan nodanya. Tapi kita harus menutupinya. Itu perintahnya Allah, perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Warawahu Ibnu Hibban fi sahihihi illa annahu qala fihi ya ma'syara man aslama bilisani. Nabi dalam redaksi yang lain riwayat Ibnu Hibban bersabda, wahai sekalian manusia yang berislam dengan lesannya, walam yadkhulil imanu qalbah, sementara iman belum masuk ke dalam hatinya, la tu'dzul muslimin, jangan kalian sakiti kaum muslimin, wala tu'ayyiruhum, jangan kalian mencacat mereka, ya. Jangan kalian menjelek-jelekkan mereka. Jangan kalian memburuk-burukkan mereka. Wala tatlubu atharatihim, dan jangan kalian cari-cari ketergelinciran mereka. Gitu ya. Jadi tidak boleh cari-cari ketergelinciran, kesalahan, aib, kekurangan saudara muslim yang lainnya. Diperbolehkan. Ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala kewajiban kita adalah menutupi. Ya, kewajiban kita adalah menambal kekurangan mereka, menambal ketergelinciran mereka, bukan malah menyingkapnya. Ya. Demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala wa Abu Dawud wa Abu Ya'la bi isnadin hasan. Imam Abu Dawud dan juga Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanad hasan, ya ma'syara man aslama bilisani, wahai sekalian manusia yang berislam dengan lesannya, walam yadkhulil imanu qalbah, sementara keimanan belum masuk ke dalam hatinya, la taghtabul muslimin, jangan kalian menghibah kaum muslimin. Nah, boleh menghibah. Ya, menghibah kaum muslimin haram. Ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan aibnya. Sekalipun aib itu memang ada pada dirinya, tidak boleh kita ceritakan. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau mendefinisikan tentang ghibah itu adalah dzikru ka akhaka bima yakrah, penyebutanmu terhadap saudaramu dengan apa yang dia enggak suka, artinya menyebut keburukan orang lain. Lalu sahabat bertanya, salah satu sahabat bertanya, bagaimana kalau memang keburukan itu ada padanya? Maka Nabi mengatakan, jika keburukan itu ada padanya, maka engkau telah menghibahnya. Kalau keburukan itu tidak ada padanya, maka engkau telah menfitnah dia. Gitu ya. Kau telah berdusta atas nama dia, faqad bahattahu. Ya, jadi riba hukumnya haram. La taghtabul muslimin, jangan kalian menghibah kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mencari-cari mengorek-orek aurat-aurat mereka. Kenapa? Fa inna man tatabba'a auratihim, barang siapa yang mencari-cari mengorek-orek aurat mereka, tatabba'illahu auratah, maka Allah akan mencari-cari mengorek-orek auratnya. Wa man tatabba'allahu auratahu yafdahu fi baitihi, dan barang siapa yang mencari-cari, barang siapa yang Allah mencari-cari aurat dia, mencari-cari aib dia, maka Allah akan membongkarnya sekalipun itu ada dalam rumahnya. Sama dengan yang tadi.
Jamaah sekalian yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi al-jazaa'u min jinsil amal, balasan dari jenis amal yang dia kerjakan. Tatkala di dunia dia menutupi aib saudaranya, maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya. Sebaliknya barang siapa di dunia dia membongkar aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aib dia nanti pada hari kiamat. Ya. Kalau di dunia aib dibongkar oleh manusia di dunia, paling sing ngeruh sak RT, sak RW, sak kampung, sak kecamatan, gitu ya, sak desa, mungkin sak negara kan gitu ya, mungkin sak donya kan gitu ya, mungkin sak donya mungkin gitu ya, tapi nggak semuanya tahu. Sing di medsos tok ero, sing nggak di medsos gak ero. Itu kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh manusia dari awal sampai akhir. Semuanya tahu dibongkar itu aib yang sangat berat, sangat besar. Semuanya tahu, makhluk pertama sampai makhluk terakhir. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hati-hati. Jangan kita berurusan dengan aib saudaranya. Ya, kita tahu maka kita tutupi. Kalau itu berkaitan dengan kemaksiatan maka didakwahi. Tidak perlu diceritakan kepada orang lain, didiamkan. Jadi kita diam. Wa Abu Dawud wa Ibnu Hibban fi sahihihi an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul in ittaba'ta auratin nas, jika engkau mengikuti aurat manusia, jika engkau mengikuti mencari-cari mengorek aurat manusia, afsadathum, kamu akan merusak mereka. Kamu akan merusak mereka. Au kita tufsidum, atau hampir-hampir saja kamu merusak mereka. Jadi aurat dicari-cari kemudian ditebarkan. Maka di situ seperti membunuhnya. Kenapa? Karena menyebarkan aib itu lebih berat daripada mencaci maki. Sementara Nabi SAW mengatakan wasibabul mu'min kakatli, kan gitu ya. Mencela, mencaci maki seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Kan gitu ya. Yaitu fusukun, adalah perbuatan fasik. Wa qatluhu kufrun, membunuhnya adalah kekufuran. Jadi itu adalah perbuatan fasik ya. Jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu mencari-cari mengikuti aurat manusia, afsadathum, kamu akan merusak mereka, au kita tufsiduhum, atau hampir-hampir saja kamu akan merusak mereka. Wa Abu Dawud, dan juga riwayat Imam Abu Dawud, innal amira, sesungguhnya amir, idza bataghar raibah, jika dia mencari-cari, dia mengikuti kecurigaan finnasi terhadap manusia, maka afsadahum, maka dia akan merusak mereka. Jadi senantiasa curiga kepada orang, yaitu merusak dirinya sendiri dan juga merusak orang lain. Tidak percayaan dengan orang, senantiasa melihat orang itu curiga, maka itu akan merusak dirinya sendiri dan juga merusak orang lain. Dimana kalau curiga, biasanya orang curiga itu habis curiga terus apa? Penasaran, pengen tahu, kan gitu ya. Kalau sudah penasaran, pengen tahu, setan terus akan menggoda dia. Tatkala dia curiga, maka setan ngojok-ngojoki, akhirnya dia penasaran. Tatkala penasaran, setan ngojok-ngojoki, akhirnya dia cari tahu. Setelah cari tahu, setan ngkon apa? Ngomong. Setan akan nyuruh untuk bicara. Setan akan nyuruh dia untuk menyebarkan apa yang dia ketahui dari aib tadi itu, disebarkan kepada manusia. Jadi bertumpuk-tumpuk nanti kesalahan dan dosanya. Jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi semua hadis tadi itu memberikan pelajaran kepada kita akan
haramnya kita menyakiti seorang muslim. Ya, menyakiti seorang muslim. Ya, di antara bentuk menyakiti di sini adalah dengan membongkar aib, menyingkap tabir yang telah Allah Subhanahu wa taala tutupkan kepada dia, dibongkar, disingkap. Maka ini adalah dosa besar. Ya, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh di antaranya misalkan tatkala ada orang menikah, ya, setelah menikah 6 bulan berikutnya anaknya lahir, atau 7 bulan berikutnya anaknya lahir, kan gitu ya. Maka yang seperti itu seorang muslim harus diem, tidak boleh curiga. Jangan-jangan, kalau jangan-jangan ini berarti curiga. Ngomong nang kancane, iku rabi oleh 7 bulan anake lahir. Jangan-jangan ini sudah menghibah. Itu sudah akan merangsang seseorang untuk mencari tahu benar enggak. Nah, maka langsung seandainya kita mendengar seperti itu, langsung kita ngomong prematur. Selesai urusan. Jadi seandainya ada orang ngomong sama kita gitu, mencari-cari menyampaikan itu kan gayanya mau kepada aib, jangan-jangan hamil di sebelum nikah, maka langsung kita putus prematur. Barangkali, kan gitu ya. Nah, kita harus senantiasa husnudzon. Tidak boleh kemudian ceritakan, iya itu, ya, paling yang ngono, dan seterusnya. Itu namanya membongkar aib. Seandainya itu adalah aib. Ya, kalau itu adalah bukan aib, maka itu namanya kedustaan, dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya bisa kan, karena prematur atau karena yang semacamnya. Kan itu ya. Maka tidak boleh kita membongkarnya. Atau juga misalkan ya, kalau di di masyarakat kita, misal ada yang menikah dalam keadaan hamil. Ada nih ya, menikah dalam keadaan hamil. Kalau di dalam jumhur mazhab Syafi'i, maka kan tidak boleh. Maka biasanya disuruh untuk setelah anaknya lahir disuruh untuk nikah lagi. Kan gitu biasanya ya. Ini betul. Kebiasaannya kan gitu ya. Maka yang seperti itu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya tidak perlu ngundang orang banyak. Cukup wali, saksi yang terpercaya dari kerabatnya sendiri, selesai. Nggak perlu ngundang orang banyak. Kenapa kalau ngundang orang banyak? Ini namanya bongkar aib dhewe. Yang seharusnya ditutup malah semuanya jadi tahu. Walah tiba ngene, nah ngono malian. Yang bertugas, yang ngasih ceramah misalkan ngomong, diumumkan malahan. Wah, ini parah ini. Ya. Ini dulu begini, maka sekarang jadinya begini. Ini namanya pengumuman aib, haram yang seperti ini. Ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi aib itu harus ditutup, ya, tidak boleh dibongkar. Ya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala. Jangan ngasih tahu orang yang belum tahu. Yang sudah tahu harus tutup
mulut. Sesuatu yang sudah ditutup rapat-rapat tidak boleh dibongkar. Bisa dipahami di sini insyaallah ya. Baik. Itu diantara contohnya. Ya, itu diantara contohnya. Nah, ini setelah ini nanti kita akan membahas tentang apa? Bab. Oh iya, nanti ada pembahasan tentang masalah perzinahan. Kita lanjutkan. Nah, tatkala orang itu terjerumus kepada satu perkara yang itu adalah aib, maka bukankah itu adalah sebuah kesempitan? Sempit enggak? Sempit enggak dia? Tatkala dia terjerumus kepada perbuatan yang itu adalah aib, ya, maka dia akan merasa sempit. Mungkin dia akan merasa malu, dan lain sebagainya. Jelas itu kan? Kecuali orang yang memang enggak punya malu. Ya, kalau orang masih punya fitrah yang lurus, maka dia akan malu. Tapi kalau punya fitrah sudah, maka tidak punya malu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mastahyaita fasna' ma syi'ta." Kalau kamu enggak malu, maka lakukan semaumu. Kau enggak punya malu. Ya jemaah sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala aib itu adalah termasuk kesempitan, ya, termasuk kesusahan pada diri seseorang, maka di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang memberikan nafas, melepaskan, menguraikan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan lepaskan dia, uraikan dia, longgarkan dia, legakan dia dari satu kerupekan, kecemasan, kegundahan, kesedihan, bencana, dari bencana-bencana pada hari kiamat. Ya, jadi al jaza'u min jinsil amal. Tadi sudah kita sampaikan, balasan itu dari jenis amal yang dia kerjakan. Maka tatkala di dunia dia membantu orang, nanti di akhirat akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dulu di dunia dia menutup aib, maka di akhirat ditutup aibnya. Tatkala dulu di dunia dia itu melonggarkan, membantu orang, menyelamatkan dia dari kesulitan dunia, maka Allah akan memberikan pertolongan dia pada hari akhir dengan melepaskan dia dari kesulitan akhirat. Kok mboten melebat listrik ini ya? Selak mati. Lah. Nah, masuk tapi pas mati masuknya. Tepis. Kita lanjutkan jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa man satara ala muslimin, dan barang siapa yang menutupi seorang muslim aibnya, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya dunia dan akhirat. Ya, jadi mirip dengan tadi itu, kembali kepada kaidahnya al jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan itu dari jenis amal yang dia kerjakan. Kalau tadi itu siapa yang melegakan, melonggarkan dari seorang muslim satu kesulitan dari kesulitan dunia, maka Allah akan longgarkan dia dari satu kesulitan akhirat. Siapa yang menutupi aib saudara dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ditutup semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah itu akan ada pada senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba selagi hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Jadi siapa yang bantu saudaranya, dia nanti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya Imam Al-Haythami membawakan hadis riwayat Abu Dawud dengan lafaz miliknya, juga Tirmidzi, dan dia berkata hadisun sahihun gharibun.
Al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yuslimuh. Tidak mendoliminya dan juga tidak menyerahkannya ya kepada kebinasaan, kepada kehancuran ya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang berada dalam penuntasan hajat saudaranya, maka Allah pun ada pada hajat dia ya. Jadi siapa yang dia itu di dalam kehidupan dia berupaya untuk meringankan beban saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keringanan kepada dia dari beban-beban kehidupan di dunia. Ya, jadi siapa yang ada pada hajat saudaranya. Jadi saudaranya membutuhkan hajat, dia memenuhi hajatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajat nanti pada saat dia membutuhkannya. Ya, seperti di zaman kita saat sekarang ini banyak sekali saudara kita di tempat yang lain membutuhkan apa? Bantuan kita. Mereka berhajat atas bantuan kita, bantuan tenaga kita, bantuan harta kita, ya, bantuan doa-doa kita, ya. Maka kalau kita memberikan bantuan dari apa yang bisa kita berikan kepada mereka, nanti suatu ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita hajat-hajat keperluan kita. Yang berikutnya, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang memberikan jalan keluar dari satu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dari satu kesulitan, dari kesulitan pada hari kiamat. Sama dengan tadi hadis-hadisnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya dia nanti pada hari kiamat. Jadi semua hadis tadi itu memberikan arahan kepada kita untuk menutup, jangan membuka. Gitu ya. Dengan kita tutup aibnya, sama halnya kita telah memberikan kelonggaran kepada dia. Ya, tapi kalau kita bongkar aibnya, samanya kita telah memberikan kesempitan kepada dia. Wa muslimun, dan Imam Muslim meriwayatkan, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidaklah menutupi seorang hamba terhadap hamba yang lain di dunia aibnya, melainkan Allah akan menutupi untuk dia aibnya pada hari kiamat. Ya, jadi sama dengan yang tadi itu. Semuanya memiliki bentuk yang sama, arahan yang sama ya. Jadi anjuran untuk menutup aib, larangan dari membongkar aib. Wa Tabrani fil Awsati was-Shaghiri. Dan juga Imam Tabrani meriwayatkan di dalam Al-Awsat ya, dan juga di dalam As-Shaghir. Tapi di dalam sanadnya ada kedhaifan. Apa bunyinya hadis yang dhaif ini? La yara mu'minun min akhihi 'auratan fasataraha 'alaihi illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Ya, maknanya sama saja. Tidaklah seorang mukmin melihat aurat ada pada saudaranya, dari saudaranya. Tidaklah seorang mukmin melihat aib dari saudaranya, fasataraha 'alaihi, lalu dia tutupi aib itu atas saudaranya, illa adkhalahu Allahul jannah biha, melainkan Allah akan masukkan dia ke dalam surga karena dia menutupi aib saudaranya. Dimasukkan surga sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita perhatikan di sini sampai batas bagaimana menutupi aib itu. Aib yang bagaimana yang wajib kita tutupi itu. Kita perhatikan di sini. Wa Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Imam Abu Dawud, Nasai, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan lafadznya dalam milik Imam Ibnu Hibban. Juga Al-Hakim waqala, dan Imam Hakim berkata as-sahihu al-isnad. Ya, jadi sahih sanadnya. Yaitu anna katiba Uqbah ibni Amir qala, bahwasannya sekretarisnya Uqbah bin Amir berkata, qultu li Uqbah radhiyallahu an, aku pernah berkata kepada Uqbah radhiyallahu taala an, inna lana jiranan, sesungguhnya kami itu punya tetangga, yashrabunal khamra,
mereka itu suka minum khamr. Wa ana da'in asyurat, sementara aku itu ingin manggil petugas keamanan. Kira-kira yang apa nih? Duwe tangga mabuk, ya, lalu lapor polisi. Apa gitu? Enaknya napa? Enaknya napa? Hah? Ojo ngomong bener dhisik. Ya. Perhatikan, wahum a'wanul wulati wadh-dhalamah. Sementara mereka adalah para penolong wali, yakni pemimpin. Sekalipun wali itu zalim misalnya, walhasil ini adalah para penjaga keamanan. Suratnya, liyakhudhum, untuk ngambil mereka, menangkap mereka. Faqala Uqbah, kepada sekretarisnya berkata Uqbah, la taf'al, jangan kamu lakukan. Jangan kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan? Wa'idhum, nasihati mereka. Wahaddidhum, ancam mereka. Nasihati, ancam. Kata nih, nasihati, ancam. Nasihati, mandek, gitu ya, diancam, mau dilaporkan. Itu caranya. Coba dilaporkan di sini. Qala, lalu dia berkata, inni nahaituhum falam yantahu. Saya sudah melarang mereka, tapi mereka enggak mau berhenti. Wa ana da'in asyurata liyakhudhuhum. Saya akan memanggil penjaga keamanan agar mereka menangkap mereka. Maka faqala Uqbah berkata lagi, waihak la taf'al. Celaka kamu, jangan kamu lakukan. Gitu ya. Fa inni sami'tu Rasulullah, karena aku setelah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man satara auratan, siapa yang menutupi aib, fa ka'annama ahya mau'udatan fi qabriha, maka seakan-akan dia telah menghidupkan bayi perempuan yang dipendam hidup-hidup di dalam kuburnya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Hibban wal Hakim, didhaifkan oleh Imam Albani. Dhaif kiri. Disebutkan dalam silsilah ad-dhaifah. Bagaimana di sini maksudnya? Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang itu melakukan kemaksiatan seperti itu, contohnya di rumahnya sendiri, kita tahu, dan tidak mengganggu keamanan, tidak mengganggu orang lain, gitu ya, tidak mengganggu keamanan, tidak mengganggu orang lain, pokoknya enggak mengganggu orang lain, misalkan gitu, ya, tidak mengganggu orang lain, maka kewajibannya adalah menasihati dia, tapi jangan dilaporkan. Nasihati, ancam, ya, dinasihati, diancam, diingatkan agar bertakwa kepada Allah. Ya. Kalau kemudian maksiatnya itu terang-terangan, nah ini beda lagi. Di pinggir jalan, ngamuk-ngamuk, ngancam orang yang lagi lewat, membuat takut para perempuan, kaum wanita, gitu ya. Misalkan, maka kalau itu boleh dilaporkan. Kenapa? Itu bukan aib. Itu bukan aib. Dikatakan bukan aib apa? Wong wis diler kok. Kenapa? Terang-terangan. Itu namanya mujaharah. Kalau maksiatnya itu mujaharah, terang-terangan, maka enggak masalah, enggak perlu ditutupi. Wong pelakunya sendiri enggak mau menutupi aibnya, gitu ya. Dia bahkan mungkin bangga, ya, dengan apa yang dia lakukan, bangga dia, ya. Kilo aku entek botol 10, sapa sing iso ngalahno aku. Nah, lek ngene iki perlu dilapurno, boleh, gitu ya. No, entek botol.
Ya, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, ini mujarah apalagi kalau sampai mengganggu keamanan, maka perlu dilaporkan kepada yang berwenang. Ya, kalau di zaman ini kan di zaman pemerintahan kaum muslimin ya, kisahnya ini. Tetap jangan dilaporkan. Kenapa? Kalau dilaporkan mesti dipecut. Mesti dicambuk, mesti wis. Gitu ya. Jadi tidak boleh jangan dilaporkan. Ya. Kalau dilaporkan mesti dia akan dihukum, dicambuk. Tapi sebelum dilaporkan, ya maka tidak ada hukum cambuk bagi dia. Kenapa? Karena yang mencambuk itu adalah yang berwenang, ya, bukan setiap orang boleh mencambuk dia. Yang berikutnya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ada lagi kisah yang lain. Wa Abu Dawud Nasai dari Yazid bin Nu'aim dari bapaknya, tapi juga memiliki kedhaifan riwayat Abu Dawud dan juga Ahmad. Anna Ma'izan radhiyallahu anhu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa aqarra indahu 4 marratin. Ma'iz radhiyallahu taala anhu, wallahu alam, tapi sanadnya dhaif, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku zina. Dan dia bersaksi 4 kali. Maka Nabi pun memerintah untuk dirajam dia. Kenapa? Karena ngaku. Lalu Nabi SAW berkata kepada Hazal. Hazal ini adalah bapak angkatnya Ma'iz. Lau satartahu bi thawbik lakana khairan lak. Seandainya kamu tutupi aibmu itu dengan bajumu, itu lebih baik bagimu. Artinya apa? Enggak perlu lapor sini. Ini menunjukkan apa? Tidak wajib bagi pelaku maksiat untuk datang kepada hakim. Tidak wajib. Kula mantun ngombe, tidak perlu. Saya habis berzina, tidak wajib. Saya habis mencuri, tidak wajib. Gitu ya, tidak wajib datang. Saya habis mencuri, nyelong apa kon wedhus, sapi, gitu ya. Saya serahkan tangan saya untuk dipotong, tidak sunnah. Bukan sunnah. Justru sunnahnya menengowis. Diem. Tidak usah laporan. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu justru yang sunnah. Tidak perlu ngaku. Sudah bertobatlah kepada Allah antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu yang sunnah. Tapi kalau kemudian dia mau ngaku, ya baik. Segera dapat ampunan, segera dapat ampunan. Cuma kalau kemudian dia tidak ngaku, justru itu yang dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Masih ingat kan kita kisah wanita Ghamidiyah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hamil. Saya berzina, sucikan saya. Nabi mengasih kepada dia alasan. Barangkali kamu tidak ingat. Tidak, saya ingat. Artinya tidak ingat itu hilang akal. Barangkali kamu dipaksa. Tidak. Suka sama suka. Akhirnya ya wis kembali lek sudah melahirkan. Kan gitu ya. Nabi seandainya dia tidak balik pun setelah melahirkan enggak dicari sama Nabi. Tidak dicari sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia balik dalam keadaan gendong anak. Maka Nabi mengatakan, balik lagi kalau anakmu sudah bisa makan sendiri. Dikasih tenggang sama Nabi SAW, alasan-alasan kan gitu ya. Ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak wajib ngaku. Kecuali satu. Kalau membunuh. Kalau dosanya dosa membunuh, wajib datang ngaku. Kenapa? Berkaitan dengan hak anak Adam. Gitu ya, berkaitan dengan hak anak Adam, wajib ngaku. Kalau tadi itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka cukup dengan tobat.
Ya, jamaah sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mencuri ini? Mencuri apa perlu ngaku? Enggak perlu ngaku. Balekno ae. Meneng-menengan, ya. Enggak perlu ngaku. Balekno, kembalikan, selesai. Lek mateni ya apa baleknone gak iso ngripno maneh. Ya wajib datang kalau dia membunuh. Kenapa enggak bisa dia kembalikan tuh nyawa? Enggak bisa dia kembalikan hidup kembali orang telah dia bunuh. Makanya wajib untuk datang, ya jamaah sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, oleh karena itulah di sini dikatakan oleh mu'alif, ini oleh Imam Al-Haythami rahimahullahu taala, fa innahum qalu yustahabbu lizani wa kullu man irtakaba maksiatan al haqqu fiha lillahi ta'ala, disunnahkan bagi seorang yang berzina, kata Imam Al-Haythami, dan setiap orang yang berbuat maksiat, melakukan kemaksiatan yang di dalamnya ada hak Allah Subhanahu wa taala, hak Allah untuk menghukum dia, menegakkan hukum had atas dia, an yasturu ala nafsihi, untuk menutupi dirinya, merahasiakan kemaksiatannya, merahasiakan apa yang telah dia kerjakan, bi alla yudhiraha, dengan tidak menampakkannya, liyuhadda au liyu'azzar, untuk dihukum had atau untuk dihukum takzir. Kalau sudah enggak ada yang tahu, gak ana sing ngonangi, gak ana sing nyekelis, menengo, diem, tapi bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni tobatnya. Gitu ya. Jamaah sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad jayyid, man ata syai'an min hadhil qadurat falyastatir bisatrillah. Siapa yang datang dengan sesuatu dari kotoran-kotoran ini, yakni perbuatan-perbuatan buruk ini, maka hendaknya dia menutupi diri dengan tutupan Allah, menabiri diri dengan tabirnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak perlu bagi dia untuk menampakkannya. Itu. Ya. Fa inna man abdalana safhatahu aqamna alaihil hadda, karena barang siapa yang menampakkan kepada kami, untuk kami, yakni maksiatnya tadi itu, memberitahukan, aqamna alaihil hadda, kami tegakkan, tunaikan atas dia hukuman had. Gitu ya. Bi khilafi man qatal, berbeda dengan orang yang membunuh, maka wajib ngaku. Au qadzaf, dua, atau orang yang menuduh zina, ini tidak bisa diem, tidak bisa. Kenapa? Berkaitan dengan hak orang lain. Jadi bunuh dan menuduh zina harus ngaku. Ya, demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini cukup, kita azan dulu, setelah itu kita lanjutkan sedikit dan pertanyaan. Fadhol, azan. Baik, kita lanjutkan sedikit. Dari bab ini juga kita bisa mengambil kesimpulan, tidak wajibnya seseorang itu menjadi saksi. Ya, jadi tidak wajib seseorang itu menjadi saksi. Tidak wajib dia mau untuk jadi saksi. Kamu mau bersaksi dia telah berzina, moh. Ini itu ya, tidak wajibnya seseorang itu menjadi saksi jika memang ada kemaslahatan. Ini ya, jadi tidak wajib untuk menjadi saksi. Ya. Nah, karena dikatakan oleh Imam Al-Haythami, wa kadza yusannu lisyahid as-satru bi an yatruka syahada biya in ra'ahu maslahah. Demikian juga disunahkan bagi orang yang menyaksikan untuk menutup aib dengan meninggalkan persaksian terhadap aurat aib tadi itu, in ra'ahu maslahah, jika dia melihat di sana ada
kemaslahatan. Jadi tidak wajib menjadi saksi. Boleh menolak. Kalau dilihat di sana ada kemaslahatan. Ya, jamaah sekalian dimulai Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak wajib. Kalau kemudian dia melihat adanya kemaslahatan dalam bersaksi, maka dia bersaksi. Kalau tidak ada kemaslahatannya, tidak perlu. Kalau ada kemaslahatannya, maka bersaksi. Ya, jamaah sekalian mengirmakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali kalau itu berkaitan dengan hak orang lain, maka wajib bersaksi. Contoh misalkan pembunuhan, wajib bersaksi. Kenapa? Berkaitan dengan hak orang lain. Ya. Atau membunuh ya sama tadi, membunuh atau juga apa? Nampak bau? Membunuh dan apa bau? Menuduh zina. Ya, maka itu wajib bersaksi. Tapi karena berkaitan dengan orang lain. Nah, tapi mungkin ini cukup kesimpulan yang kita ambil dari satu paragraf dari perkataan Imam Al-Haythami rahimahullahu ta'ala. Baik. Nah, cukup insyaallah. Sekarang kita buka tanya jawab. Kalau bertanya kita persilakan. Fadhil. Batasan kepedulian kita kepada sesama itu apa, Ustaz? Masalah aib ini. Batasannya seperti intinya kan di sini tuh harusnya diam Ustaz ya. Diam dengan banyaknya. Bukan diam, menutup aib. Menutup aib. Bukan diam, beda loh ya. Baik, kita contohkan masalah orang yang punya hutang, gitu ya. Dia berhutang kepada kita nggak nyaur, misal gitu ya. Dan memang hutangnya sama kita tok, misalkan gitu, wis, maka tutupi aibnya. Tapi kalau kemudian khawatir ini jangan-jangan kok duduk aku tok korbane, wong akeh iki kok. Maka boleh untuk dibongkar. Hati-hati fulan iki utangan, lek utang gak nyauran. Rupanya aku korban nomor sekian, gitu ya. Hati-hati orang ini. Maka ini boleh. Bisa dipahami di sini insyaallah. Jadi kalau misalkan kita punya ada orang berutang kepada kita, utangnya gak nyaur, tapi iso tukung ini, gak ketok korban lain selain diri kita, maka diem, ndak perlu diceritakan, ndak perlu ngomong nang kancane iku ketokane iso tuku sepeda motor tuku ngene diutang nang aku kudu nyaur sampai saiki. Itu namanya bongkar aib, tidak boleh, haram. Ya, kenapa? Menceritakan itu tidak ada kemaslahatan yang ingin kita timbulkan, tidak ada madarat yang ingin kita halangi. Kenapa? Korbannya cuma kita tok, yang lain enggak. Paham di sini ya? Tapi kalau korbannya nanti itu khawatir banyak, prain utangan, gitu ya. Ya, yang prain utangan ya kemudian apa? Ngemplangan. Nah ini wajib diceritakan, sak kampung, sak desa boleh, sak kecamatan boleh. Pokoknya siapa yang bisa dia jangkau cerita boleh. Kenapa? Berkaitan dengan hak
orang lain. Jangan sampai ada korban yang nomor sekian dan lain sebagainya. Seperti itu. Maknanya di sini adalah aib dia itu kalau pribadi dia tidak boleh dibongkar. Ya, pribadi si pelaku yang punya aib tadi itu hanya dia tok, untuk dia, nggak akan mendatangkan madorot untuk orang lain, maka diem, cep. Ya, kalau nasihati, nggak mempan nasihati, wis, nggak boleh ceritakan kepada orang lain, nggak boleh ceritakan kepada orang lain. Paham di sini, insyaallah. Tapi kalau aib dia tadi itu, ya, berkaitan dengan orang lain, ya ini, maka baru disebutkan sesuai dengan hajat dan keperluannya. Gitu ya. Paham insyaallah? Jadi itu batasannya ya. Yang lain. Mau ngantuk ya. Mau kula nemen iki masyaallah. Sing ngomong ning ngomong ngantuk. Nggih, monggo. Iya. Jadi tadi itu sudah kita sampaikan ukurannya. Kalau itu sudah apa? Membahayakan orang lain, mengganggu ketertiban, mengganggu keamanan dan sebagainya, ya maka jelas itu dilaporkan. Ada ya? Kalau mengganggu keamanan, ya. Nunggu laporan. Iya. Berarti sing laporan aja wong situ, golek kanca maneh. Kan itu ya. Cari ayo ngene. Ayo oleh wong sak kampung lapor. Aman toh? Ngoten carane. Nah iya, makanya direndeng bareng ae. Ya, wong akeh orang banyak ya. Laporan sendiri itu kalau nggak resmi ke kantor itu ya nggak ditangkap. Ini kan belum jelas konteksnya yang apa kan gitu ya. Nah, itu nanti kasus. Ya, Pak. Ya, karena mengganggu keamanan atau tidak kan itu. Walhasil yang bertanggung jawab semuanya itu adalah waliul amr. Rakyat itu man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Siapa yang dengan tangan? Waliul amr. Kalau di tempat kita yang paling bawah RT-nya, atasnya RW-nya, atasnya lagi lurahnya, maka mereka itu yang bertanggung jawab. Kalau ada kemaksiatan di daerahnya, lingkungannya, dia tahu dan dia diam, tidak menghentikan kemaksiatan dengan tangannya, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia dapat dosanya setiap orang yang berbuat maksiat.
Famalam yastati fabilisani, kalau enggak mampu maka dengan lesannya, sing iso ngomong. Sing lek ngomong omongane dirungokno. Itu ya, dengan lesannya. Kalau enggak bisa dengan lesannya maka dengan hatinya. Ini bagiannya awak dhewe sing rumangsa napa? Punya hati ini dengan hatinya. Ya dengan hatinya. Bentuk hatinya adalah menjauh, meninggalkan, ya, tidak mensupport, ya, dan juga tidak memuluskan jalan mereka, ya, tidak menjadi fasilitator. Nah ini, fasilitator itu hukumnya sama dengan aktor. Fasilitator dosanya sama dengan aktor, dosanya persis, tidak buat sama sekali, gitu. Penyelenggara, fasilitator sama aktornya. Okay. Kalau sekarang kan kumpulan-kumpulan apa ya, yang melenceng dari akidah gitu kan ya, seperti pokoknya ini malaman ini itu termasuk aib atau enggak Ustaz ya? Seperti kayak grup gantengan itu apa? Itu yang jangan Ustaz buat saya. Pokoknya melenceng dari akidah lah, itu termasuk aib atau tidak Ustaz ya? Aibnya dia, batasannya itu aib atau bukan? Ya itu namanya penyimpangan bareng-bareng, itu bukan aib ya. Aib itu sendiri, pribadi, itu namanya aib. Makanya disebut aurat. Disebut aurat. Aurat itu barang yang tersembunyi, itu aurat, ya. Maka aib dikatakan aurat. Kenapa? Karena tersembunyi, tertutup rapat. Pelakunya itu berupaya untuk menutupi, tidak menyiarkannya. Maka itu aib. Maka itu aurat yang kita wajib untuk menutupi. Tapi kalau itu dibongkar, dibuka, bukan aurat lagi namanya. Gitu ya. Jelas wis. Ya, wela-wela wis. Nah. Sampun nggih cekap nggih. Pengin nang merem lek ngene iki. Intinya batasannya hanya mengganggu keamanan dan mengganggu harusnya enggak ya, tidak mengganggu yang lain. Seperti di tempat saya itu. Ya apa maksudnya? Tadi intinya tidak mengganggu keamanan dan tetap dilakukan. Kalau mengganggu yang lain seperti di tempat saya, mengganggu mata saya. Oh iya. Kembalinya tadi itu kepada hadis man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Ya, itu semuanya berkaitan dengan masalah apa? Maslahat madharat. Ya, maslahat madharat. Ya. Ya, berkaitan dengan maslahat madharat. Yang paling wajib dari itu semuanya bukan antum. Yang paling wajib dari itu semuanya yang punya kekuasaan, kekuatan. Ya, itu yang paling wajib dari semuanya. Yang lain di sini kan mikir ya, anggota anu dhewe aku sing digepuki kan gitu lah. Lede dhewe. Maka di sana, ya tambah demen. Nah iya, kan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ya, tanggung jawab di hadapan Allah.
Ya wis cukup ya. Engko maneh sambung sampai turu. Ya Allah. Baik, cukup kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.